Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-547. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-547 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham SMSM, IPPE, TRIN, RMKE, AGRS, dan saham CMNT. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana ISG dalam perdagangan hari ini ditutup melemah 0,899% di level 7.107. Padahal tadi dia sempat melemah sampai di level 7.064 atau hampir minus 1,3%. Namun sudah kembali membaik. Closingnya dia cukup dibantu untuk ditarik dengan total transaksi hari ini 13,7 triliun. Hanya 138 saham yang bergerak naik dengan 399 saham turun dan ada 156 saham yang bergerak stagnan. Hari ini asing mencatatkan net foreign buy yang cukup besar di market senilai 956 miliar dipimpin oleh pembelian Telkom, BMRI, BBCA, Astra International dan saham AMRT. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik PT Selamat Sempurna atau dengan kode emiten SMSM. Saham Selamat Sempurna Tbk SMSM ditutup menguat tipis 0,81% di level 1245. Final score value dia adalah 65 dengan status titip sandal, di mana kalau kita perhatikan di sini setelah dia mengalami koreksi, maka sekarang dia punya sinyal itu bagus ya. Ada muncul bullish divergence di sini terdeteksi oleh screener kita. Dan sebelumnya juga selamat buat teman-teman yang ambil WiFi ya, di mana WiFi itu sebelumnya kita bahas di part 546. Di sana final score value dia perfect sekali, total skornya 95 dan betul hari ini sempat naik di 12%. Dan tentu hari ini juga kita punya salah satu indikator yang menunjukkan adanya sinyal bullish divergence. Kalau kita lihat pengalaman dari sebelumnya, bullish divergence itu bekerja dengan baik, dia rally dari 1300-an sampai bahkan mencapai 1500-an. Kemudian muncul bearish divergence di sini dan akhirnya dia koreksi kembali dan sampai di level hari ini yaitu di 1245. Kondisi saat ini menurut saya sudah sangat perfect. Kita tinggal menunggu konfirmasi dia bisa breakout dari resisten paling kuatnya yaitu di level 1255 ya. Di sini ada SPK, ketahan dia di resist. Maka ketika dia bisa melewati 1255 maka itu adalah kesempatan buy buat kita. Buy on breakout di 1255 dengan target terdekat ke 1315. Sekali lagi, belilah ketika dia bisa breakout, ketika dia bisa melewati 1255. Selama tidak bisa melewati level tersebut ya lebih bagus kita wait and see. Tapi kalau bisa breakout maka tentu itu menarik dan silakan atur SL minus 3% dari harga SPK-nya. Bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Yang penting breakout dulu. Kalau memang bisa breakout maka itu menarik dengan potensi menuju ke 1315. Saham selanjutnya kita punya saham IPPE atau saham Indo Pureko Pratama Tbk, di mana dalam perdagangan hari ini saham IPPE ditutup melemah 1,49% di level 264. Closing 264 namun dia punya level support paling kuat juga di 264. Sempat dia turun tadi di bawah 264 namun bisa kembali closing tepat di level SPK-nya atau support paling kuatnya. Sehingga ini final score value dia juga 75 artinya good. Kalau dia bisa kuat bertahan di 264 tentu masih punya peluang bagus buat IPPE untuk terus melanjutkan kenaikan menuju ke target berikutnya di 316. Tapi kalau dia terus turun di bawah 264 ya tentu jelek buat IPPE. Sehingga trading plan buat IPPE adalah kalau misalkan teman-teman mau beli, pastikan dia ada di atas 264 besok. Kalau memang dia ada di atas 264 ya silakan buy, cut loss di bawah 260, targetnya menuju ke 316. Kalau secara indikator ya rata-rata semua indikator ini bagus karena indikatornya 75 kecuali foreign flow, statusnya jelek ya. Di sini ada distribusi dan ada juga hajar kiri, haki.
Nah, ini kalau teman-teman mau dapat informasi seperti ini, teman-teman bisa ke website kita di joranvest.com, pilih layanan, pilih Joranvest Chart System, bisa berlangganan paket di bawah ini ya. Itu hanya teman-teman dapatkan chart saja. Tapi kalau teman-teman mau dapatkan full fitur termasuk chart, teman-teman pilih paket berlangganan yang ini. Jadi automatic chartnya sudah gratis juga ya. Ini tergantung teman-teman mau pilih yang mana sesuai dengan preferensi. Jadi dengan begitu teman-teman nanti bisa akses di sini Joranvest Chart ya. Ini ada sekitar 385 yang akses dan juga ada alert plus screener nantinya yang teman-teman bisa dapatkan. Kita bergeser ke saham selanjutnya yaitu saham milik Trin ya, Trinity Land. Ini saham milik Pak Bong ya, Pak Bong Chandra, salah satu orang yang selalu saya fans ya, Pak Bong Chandra. Nah, ini perusahaannya Perintis Trinity Property Tbk. Hari ini ditutup menguat 3,66% di level 340. Final score value dia bagus ya, good, statusnya 75. Dan ini kebetulan dia masih ada di bawah area resist paling kuatnya yang saat ini menjadi SPK ya, yaitu di 382. Dan tentu sekarang masih 340 ya, jaraknya masih jauh. Sehingga kita bisa pakai level bantuan, level support terdekat sebagai acuan kita yaitu di 328. Nah, ini kalau teman-teman yang ingin membeli, maka 328, 332 itu bisa menjadi area buy, cut loss di bawah 320 dengan target terdekat menuju ke resistnya yaitu ke 382. Jadi itu bisa teman-teman pakai sambil menunggu konfirmasi dia bisa breakout di 382, maka memang masih punya peluang berlanjut ke 420. Jadi kalau teman-teman yang mau menunggu 382 baru breakout, baru beli ya terserah, bebas. Itu juga boleh, sah-sah saja dan itu juga jauh lebih baik. Tapi kalau yang merasa bahwa mau spek buy, ya silakan juga karena ada level bantuan di sini 328 yang bisa menjadi support. Jadi ketika turun di bawah 328 ya prepare SL, yaitu di bawah 320 kita kasih ada spare di sana. Jadi kalau mau beli ya 328 sampai dengan 332, cut loss di bawah 320, target pertama ke 382, target kedua sampai menuju ke 420. Secara final score value ini sudah bagus semua 75. Ini kalau dia dekat lagi dengan area SPK di 382 ya RPK SPK-nya menjadi 20 sehingga final score value jadi 75 tambah 20 ya 95, perfect. Jadi ini tinggal menunggu momentum sehingga teman-teman jangan sampai tidak akses chart seperti ini, teman-teman kelewatan. Jadi silakan berlangganan di website tadi. Selanjutnya kita punya saham RMKE, di mana saham ini dalam perdagangan hari Senin ya, hari Senin RMKE ditutup stagnan. Di sana kita bisa perhatikan close-nya di 805. RMKE rally-nya cukup baik ya, dari teman-teman perhatikan dari April dari level 400-an sampai di 800-an dan sekarang dia koreksi. Koreksinya pun memang sekarang di bawah satu tick ya, di atas satu tick dari level supportnya di 800 dan close-nya di 805. Ini kalau turun di bawah 800 maka terbuka peluang dia menuju ke 635. Jadi hati-hati, perhatikan betul. Kalau memang dia bisa kuat di 800 maka ada potensi untuk RMKE bisa capai level lebih tinggi lagi, bahkan bisa menyentuh all time high barunya ya, mungkin di 900 bahkan di 1000. Tapi kalau jebol dari 800 maka RMKE punya potensi kembali menguji support paling kuat berikutnya yaitu di 635. Secara final score value ini sudah 60, masih bagus, titip sandal. Tapi perhatikan betul, jangan sampai dia turun di bawah 800. Sebelumnya ini juga ada bearish divergence, hati-hati juga. Jangan sampai sekali lagi dia turun di bawah 800 karena ada potensi menuju ke 635. Selanjutnya kita punya saham Agris ya, AGRS. Di mana saham Agris dalam perdagangan hari ini ditutup menguat tipis 0,9% di level 112. Agris cenderung kalau kita perhatikan sideways di rentang 107 sampai dengan 121. Ini dia punya rentang areanya 107 sampai dengan 121. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan sekarang final score value dia 70, artinya sudah boleh titip sandal di sana. Selama dia tidak turun di bawah 107, tentu AGRS masih sangat aman. Jadi kalau teman-teman yang mau beli ya 107 sampai dengan 110 itu bisa menjadi area beli, cut loss di bawah 105 dengan target terdekat menuju ke 121.
Akan tetapi kalau dia langsung opening dibanting di bawah 107, ya lebih bagus kita skip dulu saham Ageres ini. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham milik CMNT atau Semen Merah Putih. Ini sepertinya baru IPO ya saham ini. Saham Cemendo Gemilang Tbk itu ditutup di level 970 stagnan dengan final score value dia adalah 75 dengan status good di sana. Nah, ini kalau kita perhatikan memang setelah dia koreksi tajam, dia mencoba naik kembali, namun tidak bisa membentuk higher high, ini adalah higher low. Maka di sini teman-teman bisa perhatikan ini adalah higher high, tapi dia punya lower high di sini lebih tinggi dari level sebelumnya, dan di sini ada resist terdekat di 980, closing 970. Nah, ini kalau dia bisa breakout, bisa melewati 980, maka ada peluang dia menuju ke 1060. Jadi cara buy-nya atau trading plan-nya adalah buy on breakout dari 980 dengan target ke 1060. Jadi kita langsung bisa atur trading plan, kita set malam ini. Kalau besok dia bisa melewati 980, silakan buy on breakout 980, 985, target ke 1060 dan batasi SL di bawah 970 bisa, 965 juga bisa, atau disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Dan akan tetapi kalau tidak bisa melewati 980 ya jangan beli, kita skip dulu. Nanti mungkin ada adjustment SPK, RPK, ya sudah baru kita ambil. Tapi selama dia masih posisi seperti ini, tidak bisa breakout jangan beli. Kalau bisa breakout ya kita bisa entry buy di sana. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-547 hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.